Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Putri dengan NIM 0805 1282 025021. Sebelum melakukan pengolahan data digitasi dan layout, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi dari digitasi dan layout itu sendiri. Nah, pengertian dari digitasi sendiri adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Adapun cara kerja dari digitalisasi ini adalah dengan mengkonversi fitur-fitur spasial yang ada pada peta menjadi kumpulan koordinat X dan Y. Nah, untuk menghasilkan data yang akurat dibutuhkan sumber peta analog dengan kualitas tinggi. Dan untuk proses digitasinya itu sendiri diperlukan ketelitian dan konsentrasi yang tinggi. Nah, dari proses digitasi akan menghasilkan suatu file dengan format save file atau SHP, yaitu format data vektor yang digunakan untuk penyimpanan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Nah, format data SHP disimpan dalam suatu set file terkait dan berisi dalam satu kelas fitur. Format data ini berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti jalan, sungai, landmark, dan lain-lain. Sebelum melakukan digitasi pada peta, perlu dilakukan tahap dereferensi, di mana data yang disimpan dapat berupa titik atau poin, di mana digunakan untuk menggambarkan satu objek dengan satu pusat, contohnya itu kota, fasilitas umum, dan lokasi lain. Adapun garis atau polyline digunakan untuk menggambarkan satu objek dengan bentuk memanjang, contohnya itu jaringan sungai dan jalan. Lalu ada poligon yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah, contohnya itu wilayah kota, tutupan lahan, batas areal konsesi, blok, peta, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu di layout peta, di mana layout peta atau tata letak merupakan suatu tahapan terakhir dalam pengolahan data peta atau dalam pembuatan peta, yang biasanya dilakukan setelah proses georeferencing, digitasi, dan editing data. Nah, informasi tapi pada layout peta dilengkapi dengan seluruh atribut yang dapat berfungsi untuk memudahkan pembagian peta. Atribut tersebut dapat berupa judul peta, arah mata angin, skala, legenda, tim penyusun, dan tahun pembuatan. Nah, layout peta ini adalah tampilan peta, bagan, tabel, dan data grafis asli maupun info. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan materi. Baiklah, di sini saya akan menyontohkan cara pengolahan data digitasi dan layout peta. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu add data LLN. Di sini saya menggunakan data LLN 21. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada gambar, klik data frame properties, lalu kita masukkan koordinat sistemnya, PGS 1984, klik OK. Nah, setelah itu kita perbesar pada wilayah kanan. Kita klik add control point. Klik pada bagian di tengah ini. Klik kanan lalu input DMS. Nah, di sini kita isi longitude dan latitude, di mana longitude itu yang ini dan latitude yang S. Longitude-nya 115 menit 30 detik 00. Nah, di mana degree itu menandakan jam, minutes itu menandakan menit, dan second itu detik. Lanjut pada titik kedua.
dan lakukan hal yang sama pada titik ketiga dan titik keempat. Kenapa sih orang-orang baiklah, selanjutnya kita klik Your Referencing, kita klik Rectify, lalu di sini kita cari tempat penyimpanannya. Baiklah, setelah kita mencari tempat penyimpanannya, selanjutnya kita tentukan tipenya, yaitu TIFF. Nah, lalu kita klik Save. Maka gambar tersebut akan mulai tersimpan. Nah, lanjut setelah itu kita add data lagi. Kita masukkan data TIFF yang telah tersimpan sebelumnya. Nah, kita uncheck dulu yang data sebelumnya. Dan di sini telah dilihat bahwasanya gambar di sini telah mengalami perubahan warna. Nah, baik, selanjutnya kita ke katalog. Cari tempat penyimpanan yang akan disimpan. Klik New, lalu klik Sample. Nah, di sini kita klik Cloud. Nah, di sini kita klik Polygon. Masukkan koordinat sistem seperti biasa, WGS 1984. Klik OK. Nah, setelah itu kita klik Start Editing. Nah, di sini kita Start Editing. Kita klik Rectangle. Nah, untuk laut sendiri kita posisikan 1, 2, 3, dan 4.
Nah, setelah ini kita save edit, lalu stop. Nah, selanjutnya, setelah kita digitasi untuk layout, untuk digitasi laut sendiri, maka selanjutnya kita akan mencari digitasi entah itu rawa, sungai, hutan, dan lain-lain. Nah, di sini video ini akan saya skip. Nah, baiklah, di sini saya sudah mendigitasi dari gambar gambar peta ini. Di sini saya mendapatkan digitasi dari terumbu karang, ada daratan, ada permukiman, dan ada untuk laut. Nah, langsung saja di sini saya akan melayout peta tersebut. Layout. Baiklah, berikut hasil layout peta dari digitasi yang telah saya lakukan tadi. Mungkin hanya sekian dari pengolahan data digitasi dan layout peta peta ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.